Gue biasanya tuh kalau tidur malam terus bang. Tapi pas saat itu abis pulang dari rumahnya dia, gue ngerasa capek, lelah banget. Gue tidur bang. Gue mimpi berhubungan badan sama sosok laki-laki yang ganteng juga bang. Udah terus gue pulang ke rumah, aktivitas biasa lagi. Gue mandi, bersih-bersih, gue sholat isya, fikolan. Karena rutinitas kita selalu kayak gitu, ya kan. Gue tidur bang, itu jam 11, itu gue lagi keadaan ngantuk banget, capek banget, itu tumben banget bang. Gue biasanya tuh kalau tidur malam terus bang. Tapi pas saat itu, abis pulang dari rumahnya dia, gue ngerasa capek, lelah banget, gue tidur bang. Gue mimpi lagi hal yang sama. Tapi ini sorry, agak sensitif. Apa nih? Gue mimpi berhubungan badan sama sosok laki-laki yang ganteng juga bang. Tapi gue gak bisa ngedeskripsiin mukanya. Tapi itu cowok ganteng banget bang. Gue merasa disayang banget sama dia bang. Gue merasa disayang banget bang. Gue merasa nyaman. Tapi juga, sorry nih bang, agak sensitif ya. Pas kejadian kayak berhubungan badan itu bang, itu gue kayak ngerasa real bang. Gue gak bohong bang, itu bener-bener gue ngerasa real. Itu bener-bener kayak, wah gila. Itu gue sampai kebangun bang. Dan anehnya, setiap hari selama 2 bulan itu, gue selalu kebangun jam 2 terus. Gue nanya dong, apa nih tujuan ini makhluk ngedeketin gue? Lo tau apa bang? Dia mau gue jadi istrinya dia. Gila sih. Dan itu ada sketsanya, sketsa sosok tersebut bang, yang dia mau gue jadi istrinya. Ini percaya nggak percaya ya bang? Sampai teman gue bilang apa bang? Kan gue cerita semuanya tuh, yang kasur basah apa. Sorry ya bang, itu tuh spermanya si Wowo itu. Terus temen gue bilang apa lagi bang? Gue ngebersihinnya bukan sosok Wowo doang ya. Kenapa? Lu tahu nggak apa kata dia bang? Apa tuh? Sebelumnya itu perut gue suka sakit. Gue mikir kayak mau datang bulan nih, mau haid kali ya. Sakit itu luar biasa bang. Lu tahu nggak bang kata temen gue apa? Apa tuh? Di perut, ini percaya nggak percaya ya bang, di perut gue udah ada bayinya, bayi Wowo, di sketsain sama temen gue. Halo selamat malam, berjumpa lagi bareng gue Junaria. Dan seperti biasa di Studio Jangan Gelap udah kedatangan narasumber yang mau membagi kisah tentang kejadian-kejadian menyeramkan yang pernah dialaminya. Dan mungkin beberapa waktu lalu kalian inget gue udah mengundang narasumber yang bernama Bang Wahyu, di mana dia pernah bercerita tentang kejadian yang menyeramkan yang pernah dialaminya di rumah pesugihan. Dan sekarang ini di depan gue udah ada Kak Safira. Kak Safira ini adalah pacarnya Bang Wahyu. Benar Kak ya? Iya. Dan kalau kalian nonton episodenya Bang Wahyu itu cerita kalau Kak Safira ini selama main di rumahnya Bang Wahyu, dia juga sering banget ngalamin kejadian-kejadian yang menyeramkan. Dan gue juga mau ngingetin buat kalian yang mau jadi narasumber kayak Kak Fira, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap, atau kalian bisa hubungin nomor telepon yang ada di layar ini. Jadi langsung aja kita kenalan dulu sama Kak Safira. Halo Kak Safira. Halo. Sehat Kak Safira ya? Sehat, alhamdulillah. Kak Safira, kemarin kan Bang Wahyu nyebut nama Kak Safira di ceritanya nih. Katanya selama Kak Safira di sana tuh banyak banget ngalamin kejadian-kejadian menyeramkan. Kalau boleh tahu nih Kak, sedikit aja nih Kak, kejadian menyeramkan apa sih yang pernah Kakak alami di sana? Jadi gue tuh kenal Wahyu itu udah hampir 4 tahun. Ya kan? Sebelumnya tuh awal-awal gue kenal sama dia, gue tuh nggak pernah main ke rumah dia bang. Jadi kita cuman by phone aja. Kita cuman vikolan, kayak gitu kan. Terus pas gue vikolan sama dia, itu tengah malam. Sekitar jam 12, jam 1, jam 2 kadang kan kita begadang terus kan ya. Itu gue ngeliat kayak, wah ini ada yang gak beres nih. Ada yang gak beres nih. Apa nih? Penasaran kan? Sama, gue juga penasaran mau denger kisah dari Kak Safira tuh seperti apa.
Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Jadi awal mulanya itu gue kan kenal sama Wahyu itu udah mau berjalan 4 tahun ya. Sebelumnya gue gak pernah main ke rumah dia. Jadi selama kita kenal berjalannya 3 bulan, kita tuh cuma by phone. Kita vikolan aja setiap malam. Walaupun memang kita vikolan itu dari pagi, siang, sore, yang namanya juga baru kenal ya. Tapi itu intensnya tuh di malam hari. Selesai kita aktivitas bekerja, semuanya kan. Kita start itu pasti V-call tuh sekitar jam 10 malam. Itu bisa sampai subuh, didiemin. Itu sekitar jam 1, jam 2. Itu ada saudaranya Wahyu di situ lagi nginep. Kita V-callan, ya kan. Gue awal ngedenger ada suara cewek teriak. Gue bilang sama Wahyu, itu siapa? Dia nggak ngeh di jam 2 itu. Kebetulan saudaranya itu belum tidur bang. Wahyunya nanya sama saudaranya, Pal, lu denger nggak? Saudaranya bilang, enggak bang, emang apa? Kata saudaranya kayak gitu kan. Wah ya udah, Wahyu ngehirauin lah, enggak lah, itu paling cuman apa gitu kan. Berjalannya waktu, gue vikolan lagi, 15 menit, 20 menit. Itu lo tau nggak bang ada suara apa? Suara ayam, anak ayam. Suara anak ayam itu kan menandakan si perempuan. Iya. Itu jelas banget di kuping gue. Wahyu nggak nyadar. Gue bilang sama dia pas vikolan tuh setengah 3, jam 3. Itu suara apa? Wahyu masih positive thinking. Karena Wahyu itu tipikal orang yang positive thinking banget. Kata Wahyu, enggak paling ayam. Gak mungkin, logikanya ya. Gak mungkin lah ada anak ayam cuit-cuit jam segitu ngapain. Iya. Ya kan? Tapi di rumahnya Wahyu ini miara ayam nggak? Nggak ada. Nggak ada? Sepi. Jam 7 aja itu udah sepi bang. Jam 6 aja udah. Paling orang cuma buat sholat doang kali lewat itu rumah. Karena bener-bener sepi. Karena kan depannya itu kan taman. Ada pohon beringin juga. Kayak gitu. Selang berjalannya waktu, Wahyu ngajak gue lah ke rumahnya. Itu sekitar 1 bulan kemudian. Gue inget banget itu, Wahyu ngajak gue ke rumahnya. Gue di situ sebenarnya nggak mau. Karena selama gue vikolan sama dia itu ada bener-bener hal-hal yang gak wajar lah yang gue alami kan. Pasti suaranya cewek. Selalu yang gue alami itu perempuan. Akhirnya Wahyu ngajak gue ke rumahnya. Itu sekitar abis maghrib. Dan itu udah sepi banget. Pas gue udah nyampe ke rumahnya, gue ngeliat kan suasana rumahnya. Oh oke. Gue bilang kayak gitu kan. Disitu feeling gue udah gak enak bang. Udah bener-bener gak enak nih. Gue masuk ke rumahnya. Biasalah jam 7 masih rame lah. Karena di rumahnya Wahyu itu banyak ponakannya. Ada 2 orang. Gue main lah sama ponakannya. Gue mau ke toilet. Gue bilang sama Wahyu, boleh numpang ke toilet gak? Kata Wahyu, iya boleh. Tapi toilet lantai atas, lantai 2. Karena toiletnya dia itu ada 3. Lantai 2 1, lantai bawah ada 2. Terus karena gue udah kebelet banget tuh bang, gue bilang sama dia gak apa-apa lantai 1 aja. Dan dia ngotot. Dia gak ngebolehin gue di kamar mandi yang di dapur lantai 1. Kayak gitu kan. Akhirnya ya udahlah gue nurut aja. Lagi pula kan gue juga orang baru kan di situ kan. Gak mungkin lah gue seberani itu maksa-maksa buat mau di toilet yang gue mau kan. Gue ke lantai 2, biasa aja tuh bang. Yaudah gue biasa, udah gue keluar lagi. Itu ada di deket kamar mandi dia ada kamar 1. Itu gelap banget bang. Itu gak pernah sama dia ditempatin. Jadi seiring berjalannya waktu, gue nanya sama dia, kenapa itu kamar gak pernah ditempatin? Baru dia cerita sama gue, itu kamar yang ada cuit-cuitan kunti itu emang gak boleh ditempatin sama omnya. Karena
Siapa yang tidur di situ? Pasti itu digangguin, Bang. Itu kamar di lantai 2 ya? Itu kamar lantai 2. Kamar lantai 2 itu kamar ada 3. Kamar mandi 1. Itu nggak boleh ditempatin. Ya udahlah. Terus gue pulang lah ya, biasa gue pulang. Terus gue keesokan harinya gue main lagi. Karena ya gue pengen mendekatkan diri lah sama orang tuanya kan. Secara di situ masih ramai banget, masih lengkap banget itu kan rumahnya. Gue main, gue nongkrong lah di deket kolam ikan. Itu sekitar jam setengah 10 malam. Yang sempet Wahyu ceritain juga sama abang. Iya, betul. Gue lagi ngobrol di teras sama dia, Bang. Biasa ngobrol biasa aja, itu jam setengah 10 malam. Kondisinya memang rumahnya udah sepi banget, karena jam 7 aja itu udah sepi banget kan. Gue ngobrol sama dia, ngobrol biasa. Gue nggak denger suara angklung, Bang. Itu dimainin, jelas banget di kuping kiri gue. Itu jelas banget. Gue tanya sama Wahyu, di tetangga kamu ada yang punya angklung yang biasa digantung di depan rumah itu, tahu nggak sih Bang? Yang kalau kena angin itu bunyi-bunyi kayak gitu. Dia bilang nggak ada. Dia selalu bilang kayak gitu, nggak ada. Mungkin dia buat nenangin gue kali ya, karena gue orang baru yang main ke rumahnya, nggak mungkin lah dia kayak cerita semuanya ke gue kan. Dia bilang nggak ada. Masa sih? Itu tapi cuman sepintas doang, Bang. Nggak ada beberapa detik lah itu suara angklung. Itu bagus banget, Bang. Kayak orang mainin, itu bagus banget. Berirama berarti? Iya, ada kali di beberapa rumah, karena itu jelas banget sama gue, Bang, kedengeran. Kata dia nggak ada kok. Ya udahlah, gue percayalah. Udah gue pulang, itu gue pulang sekitar jam setengah 12 malam. Besoknya, Wahyu cerita sama gue, Bang. Iya, ternyata angklungnya itu ada di ruang tamu yang nggak pernah dipakai, Bang. Kayak gitu. Dia baru cerita ketika lu udah nggak ada nih? Iya, karena mungkin dia mikir gue bakalan takut. Karena jujur gue penakut banget, Bang. Gue bener-bener penakut banget. Kayak gitu. Selang beberapa hari, gue biasa vikolan sama dia. Itu nggak ada. Biasa sampai malam, sampai subuh. Kadang didiemin. Tapi pernah, Bang, suatu hari, gue lagi vikolan sama dia. Itu posisi HP nggak dimatiin. Sleep call. Oke. Itu jam 3, jam setengah 4, mau subuh tapi belum subuh. Gue inget banget, Bang, ada yang ngomong di V-call itu. Hah? Di V-call itu dia ngomong gini, itu gue bangun karena gue mau sholat subuh kan. Langsung gue matiin, Bang. Suaranya laki-laki perempuan? Perempuan. Gak Itu, mungkin kan Wahyu tidur bersama wanita iya, lain makanya. kan? Itu gue langsung kayak, wah. Gue gak cerita sama dia, Bang. Karena gue takut dia juga jadi takut kan. Gak mungkin lah gue cerita kayak gitu. Gue merasa ya udahlah, mungkin mau kenalan sama gue mikirnya kayak gitu kan. Terus seiring berjalannya waktu, gue lagi main lagi tuh, Bang, ke rumah dia. Itu hari Kamis malam Jumat. Itu gue lagi di meja makan. Ada mamahnya, ada Wahyu. Kita bertigaan. Kita lagi makan biasa, Bang. Kita lagi makan. Di samping kanan gue tuh tangga dia. Tangga mau menuju lantai 2. Oh, yang ada pocong gitu ya? Iya. Oke. Gue biasa makan sama mamanya, ngobrol. Kondisi rumah dia tuh kayak remang-remang gitu, Bang. Bukan yang terang, ruang tamu itu bukan yang kayak gitu. Kayak remang-remang. Gue udah tuh ngobrol sama mamanya, bercanda, kayak gitu biasa. Itu, Bang, gue ngeliat ada anak kecil bawa tongkat, Bang, lari ke lantai 2. Itu gue gak mungkin salah lihat. Anak kecil, laki-laki. Itu bawa tongkat, Bang. Itu kenceng banget lagi, Bang, larinya. Nah, udah tuh, gue cerita sama Wahyu pas pulang. Itu ada anak kecil. Sebelumnya gue nggak tahu kan riwayat rumahnya Wahyu itu sebenarnya apa. Karena Wahyu pun nggak pernah cerita sama gue riwayat rumahnya dia tuh kayak apa. Gue di situ mikir kayak ya mungkin namanya rumah ya pasti ada penunggunya lah ya. Gak mungkin lah rumah nggak ada penunggunya. Itu masih gue biasalah, gue kayak gitu kan. Di hari itu juga, malam itu juga sekitar jam 8 lah. Itu gue ditabrak sama sosok gede banget hitam.
itu bener-bener berbenturan gitu bang. Itu gue nggak mungkin salah. Itu gede banget, gue bentrok sama dia. Tapi gue nggak jatuh. Itu bener-bener bentrok. Ya udah kan, gue biasa aja tuh. Gue cerita sama Wahyu. Tadi ada yang nabrak. Sosoknya seperti apa? Dia nanya kan. Sosoknya gede. Gue bilang kayak gitu. Gede, tinggi, hitam. Tapi nggak ada wujudnya gitu bang. Kayak bayangan, gede, hitam. Di situ gue mikir kayak, mungkin gue lagi capek kali, halusinasi gue kali. Gue bilang kayak gitu, kata Wahyu, ya udah baca doa aja nggak apa-apa. Karena dia tuh dari awal dia tuh nggak pernah mau cerita sama gue. Kenapa sih rumahnya? Ada apa sih rumahnya? Mungkin kalau dia cerita sama gue dari awal, ya mungkin gue bisa antisipasi bang. Karena di situ dia nggak cerita. Ya udahlah gue biasa aja tuh bang kan. Seiring berjalannya hari, anehnya nih bang. Habis gue ketabrak sama sosok gede itu bang. Malamnya itu gue pulang jam 10. Gue kan biasa tidur kan vikolan sama dia lah. Aktivitas biasa tuh rutin bang. Harus vikol setiap hari kan. Itu gue tidur. Itu gue anehnya bang. Setelah kejadian gue nabrak sosok hitam itu gue selalu dimimpiin sama sosok laki-laki. Semenjak itu bang. Sosoknya laki-laki, gue dimimpiin terus bang. Gue tidur biasa, itu selalu kebangun jam 2 bang. Selalu. Kayak ada orang yang ngebangunin, tapi gue seger. Gue bangun tuh seger banget mata gue bang. Bener-bener seger banget kan. Terus gue kayak baca doa. Gue selalu baca doa. Setelah kejadian itu banyak banget bang, kejadian aneh yang gue alamin kan. Gue gak bisa tidur bang sampai subuh. Jadi baru bisa tidur tuh subuh setelah gue sholat. Oke, ini mimpi didatengin sosok laki-laki nih. Nah, mimpinya kalau lo boleh tahu nih, di dalam mimpi lu tuh lu melakukan apa dan ngapain? Oke, jadi awalnya itu pertama setelah kejadian gue ditabrak itu, keesokan hari gue dimimpiin sama sosok laki-laki. Itu rupanya ganteng banget bang. Masih biasa, masih kayak ketemu, gimana sih kayak orang perkenalan ketemu. Udah tuh bang, kebangun jam 2. Selalu. Baru bisa tidur tuh subuh. Udah kan gue baca doa. Terus keesokan harinya nih, gue main sama Wahyu. Main biasa ke rumahnya. Gak ada apa-apa sih bang. Tapi gue ngeliat itu sosok itu lagi. Di tangga itu lagi. Diem aja. Sosok laki-laki yang ganteng ini? Iya. Tapi mukanya itu samar bang. Samar banget itu. Dia kayak nunggu. Diem. Nunggu gitu kan. Udah terus gue pulang ke rumah. Aktivitas biasa lagi. Gue mandi, bersih-bersih, gue sholat isya, vikolan. Karena rutinitas kita selalu kayak gitu. Ya kan? Gue tidur bang, itu jam 11. Itu gue lagi keadaan ngantuk banget, capek banget. Itu tumben banget bang. Gue biasanya tuh kalau tidur malam terus bang. Tapi pas saat itu, abis pulang dari rumahnya dia, gue ngerasa capek, lelah. Lelah banget, gue tidur bang. Gue mimpi lagi hal yang sama. Tapi ini sorry, agak sensitif. Apa nih? Gue mimpi berhubungan badan sama sosok laki-laki yang ganteng juga bang. Tapi gue gak bisa ngedeskripsiin mukanya. Tapi itu cowok ganteng banget bang. Gue merasa disayang banget sama dia bang. Gue merasa disayang banget bang. Gue merasa nyaman. Sampai bangun tidur pun rasa nyaman itu ada bang. Kayak berbekas gitu Iya. ya? Kayak gue tuh ngerasa ini tuh kejadian tuh nyata kok. Gue tuh merasa kayak gitu bang. Ini kejadian nyata kok. Tapi gue aneh. Kenapa gue dimimpin dengan sosok laki-laki yang ganteng wujudnya. Tapi berbeda-beda bang. Tapi Nggak cuma satu. iya. Gak cuma satu. Selalu dimimpiin sama laki-laki yang wujudnya berbeda-beda. Tapi ganteng banget bang. Tapi gue gak bisa deskripsiin itu. Mungkin hari pertama lu mimpi didatengin laki-laki yang sosoknya kayak Jeffrey Nicole gitu ya. Terus besok dari keduanya kayak sosok lain lagi gitu. Ganteng banget bang. Itu sampai bangun tidur tuh gimana sih lu kayak kasmaran sama orang. Iya. Itu gue gak bohong bang. Gue gak cerita sama Wahyu. Karena bagi gue mungkin
ya bunga tidur Iya. kali ya. Gue mikir kayak gitu, mungkin gue sebelumnya habis nonton apa, drakor, karena gue suka drakor kan. Jadi mungkin kebawa lah, gue mikir kayak gitulah. Gue gak cerita tuh Bang sama Wahyu. Tapi anehnya, ini percaya gak percaya ya Bang, 2 bulan lebih gue tiap malam mimpin kayak gitu terus Bang. Selama 2 bulan tuh, berarti lu mimpi berhubungan badan sama sosok ini? Tapi laki-lakinya beda. Gila sih. Itu aktivitasnya beda terus Bang, tiap hari. Tapi juga, sorry nih Bang, agak sensitif ya. Pas kejadian kayak berhubungan badan itu Bang, itu gue kayak ngerasa real Bang. Gue gak bohong Bang, itu bener-bener gue ngerasa real. Itu bener-bener kayak, wah gila. Itu gue sampai kebangun Bang. Dan anehnya, setiap hari selama 2 bulan itu, gue selalu kebangun jam 2 terus. Jam 2:30 lah. Gue di situ mikir kayak, oh mungkin gak beres nih ya. Gue mikir kayak gitu kan. Selama gue mimpi itu, gue jarang Bang rumah Wahyu. Jadi anehnya gini Bang. Setelah gue ke rumah Wahyu, gue mimpi itu. Ya kan? Setelah itu tuh gue kayak dibuat jauh sama Wahyu. Gila sih, Bang Wahyu saingan lu dari luar ya, ternyata Bang ya. Makhluk astral ya Bang ya, saingan lu Bang ya. Itu gue dimimpiin terus tuh Bang. Jadi gue bawaannya ngeliat dia, percaya gak percaya, kesel. Gue kayak gak mau ngeliat dia aja gitu Bang. Dia pun ngerasain, dia bilang sama gue, kenapa sih kamu marah-marah terus? Gue gak tahu, padahal dia gak ada salah Bang. Kayak gue ngeliat muka dia aja gue udah males. Kayak dibikin kesel. Gue udah males banget ngeliat muka dia, kayak ngapain sih, kayak misalnya dia minta ketemuan, gak usah. Ya gue gak mau. Gue pengen cepet-cepet apa Bang? Gue pengen cepet-cepet tidur. Biar apa? Biar gue bisa mimpi ketemu tuh orang lagi. Gila nih, ini sorry ya, gue potong sebentar ya. Ini tuh nyambung banget sama ceritanya si Wahyu nih di episode sebelumnya nih. Karena kan di rumah ini orang yang berpasangan pasti dibuat pisah kan. Ini terjadi sama lu bahkan masih di fase pacaran ya? Besoknya, kan itu udah lama banget Bang, gue gak ketemu sama Wahyu. Dia minta ketemu, terus gue okein lah. Karena gue mikir kayak, ya udahlah, orang juga udah lama gak ketemu, gak ada salahnya dong gue ketemu. Itu posisinya setelah dia dinas ke Semarang Bang. Jadi 2 hari dia dinas ke Semarang. Itu gue sebulan gak ketemu dia. 2 hari dia ke Semarang, besok gue ketemu. Terus gue ke rumahnya dia nih Bang. Gue ke rumahnya dia, itu sepi, lampu belum dinyalain, gak ada orang lah. Karena kebetulan mamahnya lagi nginep di rumah kakaknya. Oke. Karena kan mamanya gak mungkin sendiri kan Bang, karena itu serem banget itu rumah kan. Gua masuk, dia buka pagar, itu jam 6, pas banget Bang maghrib. Nah kebetulan dia melihara kucing. Itu pas kita masuk, kucingnya meong-meong mulu Bang. Meong-meong mulu. Gue bilang kenapa belum kasih makan? Gak mungkin, karena makanannya itu udah disediain sama dia, sama Wahyu, di kandang kucingnya itu. Itu kucingnya tuh ngelilingin Wahyu sama gue, muterin. Karena kan katanya kalau kucing bisa ngelilingin kita, muterin kita, itu ada yang ngikutin Bang. Di dekat pagar itu dia tuh punya patung Bang, patung-patungan yang dipajang di kayak bupet gitu Bang. Itu ada 5 miniatur kecil, sedang lah miniatur kayak gitu kan. Di situ gue udah negatif thinking aja Bang, karena gue udah ngerasain kan selalu punya kesan yang gak enak di rumah Wahyu kan. Tapi Wahyu selalu berpositif thinking di rumah itu. Gue masuk, gue ngeliat itu patung Bang jatuh. Tapi anehnya nih Bang, ini kan ada 5 berdekatan, tapi yang jatuh tengah-tengah doang. Logikanya kalau itu kucing atau binatang apapun yang main di situ, semua jatuh dong. Atau mungkin kanan kiri yang jatuh. Tapi ini kenapa yang 2 yang jatuh tengah-tengah? Wahyu bilang enggak lah, paling binatang apa. Terus gue bilang gak mungkin, gue bilang kayak gitu kan. Dia masih positive thinking Bang. Ke ruang tamu, buka pintu ke ruang tamu, assalamualaikum, biasa.
Itu gelap bang, gak dinyalain. Gue bilang nyalain dulu. Karena niat kita ke rumah itu mau ngambil barang-barangnya Wahyu buat Wahyu nginep di rumah kakaknya. Kayak gitu bang. Naik nih kita ke lantai 2. Lo tau gak bang? Jadi tuh ada meja kerja di rumahnya Wahyu. Di dekat kamar mandi. Yang dia pernah nyuruh gue untuk buang air kecil di situ. Itu semua buku-bukunya jatuh. Berantakan. Berantakan bang. Gue bilang sama Wahyu, rumah lu udah gak beres yuk. Cabut. Gue di situ sama Wahyu tanpa berpikir panjang. Kita berdua udah ketakutan bang. Kita cabut bang. Cabut dari rumah itu. Di teras. Pas kita cabut, buka pagar, nutup pagar. Gue ngedenger bang, ada suara yang waktu gue sleep call sama Wahyu. Itu gue inget banget bang. Tapi Wahyu gak denger sayangnya. Karena dia udah buru-buru masuk mobil. Itu gue gak denger bang, jelas bang. Manggil-manggil gue terus bang. Kebetulan nih bang, gue itu ada yang jagain bang. Kayak gitu. Gue tuh ada yang jagain. Karena gue orang Banten kan. Oke. Gue orang Banten, gue ada yang jagain bang. Udah tuh bang, besoknya udah kita pulang. Wahyu pulang ke rumah kakaknya, gue pulang ke rumah gue. Gue bilang sama Wahyu, mau nginep di rumah apa enggak? Maksudnya di rumah dia. Dia bilang enggak. Mungkin dia juga udah ketakutan kali ya bang. Kita pulang sama-sama. Kita sleep call. Walaupun itu perasaan gue gak mau. Karena gue udah setiap hari bawaannya kesel mulu bang ngeliat dia. Gue udah bener kesel banget ngeliat dia tuh kan. Sleep call biasa. Dia mandi apa ya udah gue tungguin aja. Tapi gue gak ngobrol sama dia. Itu bang. Setelah kejadian yang gue ditabrak itu, mimpi itu, gue tuh kalau sleep call sama dia seadanya aja bang, gak kayak dulu. Gak kayak awal-awal iya. Kalau dulu kan intens, nanya apa, ngobrol, gimana kesehariannya, apa. Sekarang enggak. Gue cuman yaudah ngeliatin dia aja. Terus habis itu udah tuh, dia bilang mau tidur. Ya udahlah. Gue disitu kayak syukurlah lo tidur. Gue udah males banget bang. Gue udah bener-bener males banget bang. Gue sholat dulu bang, kayak biasa sholat isya. Gue baca doa. Gue di situ kayak mikir, gue nggak mau lagi nih mimpi yang itu. Gue nggak mau. Gue bilang kayak gitu kan. Tidur tuh bang. Gue tidur, itu nggak mimpi bang. Tapi gue kebangun lagi jam 2 dengan perasaan gelisah. Itu gelisah bang, dari jam 2 sampai subuh lagi bang. Gelisah terus bang. Setiap hari itu gelisah terus. Gue paksain tidur sambil gue baca doa. Selalu yang gue baca itu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Karena gue percaya banget sama doa itu doa ngejaga banget bang. Gue tidur biasa. Itu posisi hari Minggu bang. Gue tidur habis subuh bablas. Karena gue gak kerja kan. Hari Minggu libur. Siangnya gue mimpi hal yang sama lagi. Dan lucunya nih bang. Ini sorry sensitif banget bang. Gue bangun itu jam 9, jam 10. Itu gue ngerasa kasur gue basah bang. Sumpah. Itu basah bang. Gue ngerasa ini basah. Gue megang. Ih basah kenapa ya? Gue mikir kayak gitu kan. Tapi nih bang, anehnya nih bang. Gue kan merem. Posisi sadar gak sadar gimana sih abis bangun tidur. Gue megang kasur. Kok basah ya? Gue bilang kayak gitu kan. Gue mikir apa bang? Oh mungkin gue ngompol kali ya. Karena pas banget di sini gue bang, itu basahnya tuh kayak orang lagi dibuang air gitu loh bang. Kayak disiram gitu? Iya. Gue bilang kan, wah kok basah ya? Udah tuh, gue ngumpulin nyawa dulu bang. Gue ngumpulin nyawa, gue ngecek kondisi kasur itu. Itu gak basah bang. Hah? Aneh kan? Itu gak basah bang. Kering. Bener-bener itu kering kondisinya. Gue aneh banget kan. Itu kering bang. Gue cerita sama Wahyu. Itu berarti udah 3 hari tuh. 3 hari gue cerita sama Wahyu. Kok kayak gini-gini ya? Kayak gini-gini ya? Gue ceritain tuh. Dia enggak kali. Dia kayak gitu. Dia tuh masih ngelak. Dia tuh selalu nenangin gue bang. Biar gue tuh gak khawatir. Mungkin kayak gitu ya. Dia tuh. Gue main ke rumahnya dia bang.
pagi-pagi karena itu hari Minggu kan. Iya. Gue main ke rumah dia. Mamahnya bilang kayak gini, Vira, kemarin masak di rumah? Enggak tante. Soalnya tante nyium ada wangi masakan Vira di situ. Di dapur itu bang, yang Wahyu ngeliat pocong sama sosok gede. Kayaknya itu si genderuwo ya. Enggak tante, emang kenapa? Iya tante ngeliat, tante nyium kok ada wangi masakan Vira. Tapi itu gak nyampe 1 menit. Tante langsung buru-buru ke bawah, ngecek. Takut ada Vira. Yang gue aneh nih bang, kenapa dia selalu ngikutin aktivitas gue ya? Selalu. Gak cuman mamanya Wahyu doang bang, teman-teman di sekeliling gue juga kayak gitu bang. Selalu ditampakin dengan sosok gue. Maksudnya teman-teman lu di luar lingkungan rumah Wahyu? Selalu ditampakin sosok gue. Gue gak ngerti itu penyebabnya apa. Ini gimana cerita itu? Jadi itu sebenarnya waktu itu gue lagi main. Gue main ke puncak bang, ke villa sama teman-teman gue. Main ke puncak sama teman-teman gue mandi. Gue selesai mandi. Gue kan berhijab bang. Gak mungkin lah gue lepas jilbab lagi di lingkungan teman-teman gue kayak gitu. Gue pakai jilbab. Gue selesai mandi itu jam 8. Kata temen gue bang, yang ngeliat gue, dia kan mau mandi bang. Dia giliran, jadi abis gue mandi, giliran dia tuh bang mandi bang. Dia mandi keluar. Jadi tuh posisi kamar mandinya itu di depannya ada kursi. Ya buat duduk santai lah, kayak nunggu giliran gitu bang. Temen gue ngeliat gue gak pakai jilbab. Dia nanya ke temen gue, mau ngapain di sini? Jadi gue anehnya gini loh bang, semenjak kejadian di rumah Wahyu itu, kenapa orang terdekat gue itu selalu digangguin? Kayak gak suka. Tapi gak suka bang. Kayak benci. Ngebuat kayak dia tuh biar gue tuh jauh dari orang-orang di sekeliling gue. Ngebuat gue benci. Itu kejadian pas dari rumahnya Wahyu bang. Itu gue di situ mikir kan, kenapa ya setelah kejadian di rumah Wahyu ini kok gue selalu dijauhin sama orang-orang. Gue ngeliat orang-orang di sekeliling gue, cowok gue sendiri aja gue jadi kesel bang sama dia. Setiap hari gue ngeributin hal-hal yang gak, menurut gue ini hal sepele. Tapi kenapa ya gue kok bisa kesel banget. Kayak disitu gue berpikir ya, kalau ngeliat Wahyu, lu nafas aja tuh udah salah. Itu bang, itu selang 2 bulan kan, setiap hari gue mimpi kayak gitu bang. Dan mimpinya gak cuman berhubungan itu aja sih bang, banyak. Salah satunya itu kayak nginep, diajak jalan-jalan, diajak kayak staycation tapi nonton. Pokoknya kayak jalan-jalan ngabisin waktu bareng bang. Tapi suasananya kayak di dunia nyata gitu. Iya. Tapi itu di mimpi itu rumah gede, bagus banget bang. Rumahnya bagus banget. Nyaman, jadi nyaman. Terus gue kayak disuguhin makanan, gue dibeliin makanan. Pokoknya kayak apa yang Wahyu belum pernah lakuin ke gue, dia tuh bisa ngelakuin itu bang. Ditikung gaib dong, gila. Kayak gitu bang. Gue ngerasa nyaman banget. Bener-bener nyaman banget bang. Nah setelah kejadian itu udah selang 2 bulan ya bang. Gue mikir, kayaknya gue gak bisa kayak gini terus deh. Gue penasaran dong bang, ada apa sih sebenarnya? Kok setiap hari dimimpiin sosok laki-laki yang beda, ganteng, dan memenuhi apa yang gue mau bang di situ. Oke, itu kan udah selang 2 bulan tuh bang, gue mimpi kayak gitu terus kan. Gue udah ngerasa nyaman banget sama dia. Terus gue nanya, ada salah satu temen lah, dia bisa, yang mau cerita juga. Dia udah terkenal lah di Instagram bang. Oke. Gue nanya sama dia. Sorry, ini temen lo yang ngelukis itu ya? Iya. Oke. Gue nanya sama dia. Dia nanya sama gue kronologi gimana. Gue ceritain dari rumah Wahyu. Berawal dari rumah Wahyu nih kejadiannya. Sampai saat ini. Gue cerita kan. Dia bilang sama gue, coba kirimin foto lu sendiri. Tapi gak boleh selfie bang. Jadi kayak sampai perut gitu loh. Sampai perut gue kirimin.
Akhirnya dia ngasih tahu sama gue, ternyata yang selama ini mimpiin gue, ngebuat gue nyaman, itu sosok di rumahnya Wahyu yang ngikutin gue bang. Sosok yang mana nih? Yang gendruwo. Dia bisa menyerupai laki-laki yang ganteng, yang beda-beda, tapi gue nggak bisa ngejelasin bang mukanya. Intinya itu orang ganteng aja, ganteng banget bang. Akhirnya teman gue nawarin, mau pembersihan nggak? Kata teman gue kayak gitu. Gue bilang boleh, gue kayak gitu kan. Akhirnya kan tadi dia minta gue kirimin foto, udah. Setelah dibersihin, dia ceritain kronologinya. Dia ngasih tahu gue. Jadi kita tuh kayak tektokan nanya gitu bang. Kenapa sih, gitu kan. Dia cerita sama gue bang. Jadi sosoknya di rumahnya Wahyu itu nempel di rumah gue, yang energinya melebihi yang ngikutin gue, yang ngejagain gue bang. Berarti, sorry, gue potong. Sosok yang dari rumah Wahyu ini lebih besar energinya dibanding sosok yang nge-backingin lu, maksudnya ngejaga lu gitu. Gue bilang kan, karena gue udah pede bang, udah pede duluan tuh bang, kayak gak mungkin lah gue bisa diikutin orang nenek gue udah bilang kok, gue tuh ada yang jagain, gue ada yang lindungin, gak mungkin macem-macem lah sama gue udah pede tuh bang. Terus dia bilang, ini sosok yang di rumah Wahyu, yang ngikutin lo, yang energinya lebih besar dari yang ngejagain lo. Gue nanya dong, apa nih tujuan ini makhluk ngedeketin gue? Lo tahu apa bang? Dia mau gue jadi istrinya dia. Gila sih. Dan itu ada sketsanya. Sketsa sosok tersebut bang. Yang dia mau gue jadi istrinya. Ini percaya nggak percaya ya bang? Sampai teman gue bilang apa bang? Kan gue cerita semuanya tuh. Yang kasur basah apa. Sorry ya bang. Itu tuh spermanya si Owo itu. Setelah gue tanya sama teman gue yang bisa itu, dia bilang itu spermanya yang lu ngerasa basah. Itu beda banget bang. Itu tuh basah kayak air bang. Gila, gue gak kebayang bro, sumpah anjir. Bang Wahyu, Kayak sorry orang... Bang Wahyu ya. Gila nih, sumpah ini di luar nalar ya. gila sih. Tapi emang bener bang, itu gue ngerasa banget bang. Kayak air biasa, kayak orang lagi nyiram, kesiram gimana sih ketumpahan air, kayak gitu bang. Terus kata teman gue, ini gue bersihin ya. Kata dia kayak gitu, ini gue bikin dia gak balik lagi sama lu. Okay. Terus temen gue bilang apa lagi bang, gue ngebersihinnya bukan sosok Wowo doang ya. Kenapa? Lu tahu gak apa kata dia bang? Apa tuh? Sebelumnya itu perut gue suka sakit. Gue mikir kayak mau datang bulan nih, mau haid kali ya. Sakitnya tuh luar biasa bang. Lu tahu gak bang kata temen gue apa? Apa tuh? Di perut, ini percaya gak percaya ya bang, di perut gue udah ada bayinya, bayi Wowo. Di sketsain sama temen gue. Astagfirullahaladzim. Gila sih. Itu beneran bang. Gue tadi gak percaya kan. Gue gak percaya bang. Apaan sih lu? Kalau Wowonya doang mungkin gue percaya. Karena emang itu nyata. Jelas gue dimimpiin. Selama 2 bulan. Tiap hari bang. Tanpa berhenti. Tiap malam itu bang. Temen gue ngasih sketsanya. Nih sketsanya. Ternyata bang, temen gue bilang, ini harus dibersihin Fir. Kalau nggak bisa keluar, tapi tanpa kasat mata gitu bang. Ya gue nggak ngerti lah ya, alam gaib gitu bang. Temen gue bilang kayak gitu. Akhirnya dibersihin, gue dikasih unjuk sketsanya, nih kayak gini. Terus gue nanya kan, apalagi tujuan ini Wowo? Gue nyebutnya Wowo ya. Yeah. Apalagi nih motif si Wowo ini? Dia ternyata juga mau ngerusak hubungan gue sama Wahyu. Makanya gue dibuat kesel, dibuat benci sama dia. Waktu itu ada bang, momen gue lagi ngumpul nih sama tantenya Wahyu. Yang Wahyu, mungkin Wahyu udah cerita belum ya? Kemarin tuh gue lagi ngumpul di meja makan, itu jam 8 sama tantenya Wahyu yang dari Kalimantan. Oke, ini belum cerita nih Wahyu nih. Kebetulan tantenya itu indigo. Kita makan bang biasa, jam 8 ngobrol apa. Gue posisinya sama tantenya Wahyu, gue hadap-hadapan bang. Itu posisi sepi kan, rumah Wahyu itu sepi banget bang. Tantenya ngomong gini sama gue, kita lagi makan bang.
Tiba-tiba tantenya Wahyu ngomong gini sama gue, kamu bawa apa Vira? Hah? Maksudnya? Kita semua nengok bang, kita lirik-lirikan lah. Maksudnya kan, ya kamu bawa apa? Tantenya cuma ngomong gini, tante cuma ngasih tahu sama kamu ya Vira, kamu tuh udah terlalu dikuasain. Dia cuma ngomong gitu bang. Gue nggak pernah cerita sebelumnya sama tantenya kejadian ini. Dia cuma bilang, kamu itu udah terlalu dikuasain Vira, kamu bersihin. Dia ngomong gitu bang. Ini sebelum pembersihan nih bang. Di situ makanya gue langsung kontak temen gue. Kamu udah terlalu dikuasain, kamu jangan mau. Dia cuma ngomong gitu bang, kamu jangan mau, kamu harus bisa ngelawan. Ingat Vira, ada Allah. Tante ngomong gitu bang. Jadi bang, mau tau nggak kenapa dia bisa nempel ke gue? Kenapa nih? Emang salahnya gue. Pada saat itu kan gue abis dari rumah Wahyu itu gue capek banget bang. Gue ninggalin cuci tangan, cuci kaki, wudhu. Gue nanya sama teman gue maksudnya. Temen gue cerita bang, jadi awalnya itu lu dari rumah Wahyu, pulang lu langsung tidur, lu gak bersih-bersih. Dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang, kayaknya gue udah cuci kaki deh. Gue bilang kayak gitu bang sama teman gue. Kata teman gue kayak gini, minimal itu berwudu. Biasain mandi aja dari mana-mana. Gue mikir kan kayak, maksudnya gimana? Jadi kata teman gue, kalau dari mana-mana itu minimal wudu. Tapi kalau bisa lu mandi. Ini buat siapa aja ya bang, bukan buat gue doang. Biar gak ketempelan. Karena itu gak ngejamin bang, cuci tangan, cuci kaki tuh. Apa yang diserap gitu, itu gak ngejamin lah dia bakal hilang gitu aja. Yang bisa ngejamin itu minimal wudu bang. Makanya pesan gue buat semuanya nih, kalau dari mana-mana minimal berwudu. Kalau emang mau mandi, bagusnya mandi. Tapi minimal semales-malesnya lu nih, lu wudu deh. Takutnya ada cewek di luar sana yang kejadiannya kayak gue kan bang. Karena nih bang, anehnya nih bang, waktu itu gue nginep sama teman gue di villa yang gue cerita itu kesurupan massal bang. Dan lu tahu apa bang, yang gak kesurupan gue doang. Itu gue doang yang gak kesurupan. Teman gue yang kesurupan manggil-manggil nama gue bang. Kita spontan kan manggil abang villanya kan, tukang villanya. Kebetulan tuh manggil abang villanya tuh udah keren banget bang, udah pakai bel. Jadi tuh abang villa itu ada di samping gitu, dia ada mesnya gitulah. Kita bel-belin tuh bang, kita bel-belin, datang dia. Temen gua yang kesurupan massal itu ada salah satu cewek di kamar mandi bang kesurupannya. Lu tahu gue lagi ngapain? Gue cuma tidur bang, tidur nyenyak kayak orang mati. Gue nggak ngedenger apapun bang. Itu gue tidur nyenyak. Gimana sih bang tidur nyenyak kayak orang mati, nyaman. Temen gue ternyata manggil-manggilin nama gue bang. Vira, Vira, Vira. Posisi, jadi tuh gue tidur satu kamar sama dia bang. Di satu kamar itu ada kamar mandi. Dia ngekunci dirinya sendiri bang. Kita gedor gak mungkin. Karena itu kamar mandi yang besi. Pintu besi kan gak mungkin kan, digedor itu gak bisa bang. Kamar sama dia dikunci. Gue posisi lagi tidur nyenyak bang. Gak ngedenger apapun. Tukang villa datang, gedor-gedor. Nah itu aneh, gue kebangun tuh bang. Gue kebangun, gue buka. Apaan sih? Temen gue masih manggilin nama gue bang. Gue buka kunci pintu kamar gue. Itu pada kesurupan semua bang. Tukang villanya nyamperin. Yang temen gue di kamar mandi kesurupan itu tenaganya kayak laki-laki bang. Padahal perempuan. Kayak laki-laki. Nah temen gue yang lainnya nih bang, udah pada diredain. Itu tukang villa itu bisa. Dia bisa lah nyembuhin orang-orang yang kesurupan. Karena kan posisi di puncak. Di puncak, dia mungkin udah biasa kali ya nanganin orang gitu. Itu temen gue sih ada 4 orang. Dia nyembuhin dulu bang yang ini. Akhirnya yang temen gue yang 4 orang ini dibawa dulu ke ruang tamu. Temen gue yang satu ini, yang sekamar sama gue bang, dia kesurupan suara laki-laki. Dia nunjuk-nunjuk gue mulu bang. Itu gue nggak, dia ngomong Sunda. Tiba-tiba dia ngomong Sunda. Kalau dia mau orang Sunda. Dia nunjuk-nunjuk gue. Tukang villanya ngusir gue.
kamu pergi dulu. Gue disuruh pergi. Jadi temen gue ini setelah ditelusuri, kita nanya-nanya kan sama dia, kenapa sih? Kenapa? Itu yang jagain gue itu bentrok sama Wowo itu. Bentrok. Temen gue gak kuat. Temen gue orang bisa. Dia indigo juga bang. Dia bentrok. Dia kesurupan. Ngomong Sunda. Suruh gue pergi. Gue pergi. Itu kejadian itu jam 1 bang. Jam 1 malam? Tukang villanya ya diskusi lah sama kita, ini kayak gini. Guanya juga kayak dibersihin gitu bang, gue nggak ngerti lah ya, dia yang ngerti lah. Gue dibersihin gitu, terus kata tukang villanya, gue disuruh mandi, tapi mandi wajib, bukan mandi biasa bang. Gue nggak tahu itu kenapa. Tukang villa bilang, kamu mandi, tapi mandi wajib. Gue mandi wajib biasa, udah pulang lah, check out villa kan jam 7 pagi. Temen gue masih bengong aja. Ya mungkin dia kesurupan itu bang, lu tau gak sih bang kesurupannya dipegangin sama 4 orang laki-laki temen gue. Kan temen gue tuh udah selesai, dipegangin bang, gak ada yang kuat bang, tenaganya kenceng banget bang. Lalu itu dia bilang bentrok sama gue. Ini anak kecil dari mana nih? Anaknya temen gue yang di villa itu. Oke. Kan dia ikut, dia nunjuk-nunjuk gue, dia bilang gue jahat. Gue disuruh pergi lagi bang, pergi Fir, mandi. Udah, pokoknya tuh gue selalu disuruh mandi mulu bang, tapi mandi wajib. Gue berpikir apa? Oh mungkin gue dimimpiin kayak gitu, kondisi gue kan kotor bang. Oh iya. Ya, mungkin kayak gitu. Terus habis itu, udah setelah kejadian itu kita pulang, aktivitas biasa. Temen gue yang indigo ini juga kayak ngasih tahu gue, baiknya lu begini Fir, udah tuh. Gue disuruh mandi wajib sama sholat taubat bang. Tuh gue disuruh sholat taubat. Lu mandi, lu sholat tobat. Dia bilang kayak gitu bang. Udah tuh bang, gue mandi, gue sholat tobat biasa. Gue demam. Gue nanya sama temen gue, kok gue demam sih? Gue bilang kayak gitu kan. Ya gak apa-apa, itu biasa. Itu efek dari si yang Wowo itu. Dia udah pergi. Dia bilang, tapi pesan gue nih Fir, setiap abis kemana-mana, apalagi ke rumah Wahyu, juga tolong mandi minimal wudhu, karena percuma takutnya ngikut lagi bang, karena dia pengen gue jadi istrinya dia kayak gitu. Wahyu pun pasti sadar selama 2 bulan itu gue berantem mulu bang sama dia, sampai teriak-teriakan bang berantemnya gak jelas, yang gak perlu diberantemin gue berantemin. Pokoknya gimana sih bang orang sensi, apaan sih lu, kalau dia ngomong tanya Wahyu bang, gue selalu apaan sih lu, sensi aja gue bawaan kayak gak suka aja bang. Ternyata si Wo itulah penyebab gue berantem terus sama Wahyu. Sebenarnya banyak ya bang, tapi yang paling berkesan yang gue alamin nyata sampai ke bawah mimpi yang itu, sampai bener-bener ngikutin kan, bener-bener ngikutin hidup gue sih. Gue mikirnya kayak apapun itu gue tuh kayak ditutup bang auranya. Nah teman gue juga bilang si Wowo ini nutup aura gue bang, dan dia nyerap energi positif gue. Ya mungkin biar gue gak disukain sama orang, atau pasangan sendiri gue pun ikut kesel sama gue. Pokoknya intinya si Wowo ini pengen gue hancur sama Wahyu. Ya gue nanya kan, jadi istrinya gimana? Itu di alam goib sana bang. Terus pas pembersihan, dia kan juga bersihin perut gue. Dia bilang sama gue, setelah pembersihan ini perutnya kalau mules-mules ya udah biarin aja. Itu karena kayak pelunturan gitu loh bang. Oke. Kayak apa ya, bahasanya mungkin kayak guguran gitu. Iya kayak gitu. Terus gue nanya dong, berupa apa? Maksudnya gue kayak buang air besar terus, gugurnya atau gimana? Enggak, pokoknya perut lo dibikin sakit aja. Ya itu biasa. Dia bilang nggak apa-apa. Ya udah tuh bang, setelah pembersihan itu malamnya perut gue sakit banget bang. Gimana sih lo sakit? Sakit perutnya itu bukan sakit perut mau buang air besar, bukan, beda bang. Kayak lagi datang bulan tapi lebih sakit bang. Itu sakit banget bang. Terus temen gue juga kasih info bang, kenapa setiap jam 2 itu gue kebangun dan gelisah, karena dia si Wowo itu sama yang di perut gue itu, dia udah tahu kalau mau dibersihin bang. Jadi dia ngebikin gue gelisah.
Gitu. Mungkin itu aja sih Bang yang bisa gue ceritain pengalaman real hidup gue. Cuman pesan gue nih Bang, buat siapapun, kalau habis dari mana-mana gue minta tolong banget minimal berwudu. Takutnya ada kejadian yang kayak gue kan gak mungkin gak ngenakin. Syukur-syukur kalau dia bisa tahu cara ngebersihinnya gimana. Kalau nggak bisa Bang, itu efeknya panjang banget Bang. Auranya bisa ditutup. Yang belum nikah mungkin dibikin gak nikah-nikah Bang. Kayak gitu sih Bang. Ini sebenarnya masih gantung ya endingnya ya. Gak apa-apa lah ya, nanti kalau ada kesempatan lagi kita cerita lagi ya. Ini sebenarnya gue penasaran, pengen tahu lebih banyak lagi nih tentang kejadian apa aja sih yang terjadi di rumah Wahyu sama kejadian setelah lo ini melakukan pembersihan secara, bisa dibilang secara gaib lah ya, oleh teman lo ini. Wah gila, ini luar biasa banget sih kejadian yang dialami sama Mbak Vira. Dan ini terjadi awalnya tuh memang karena ada di rumah Wahyu ya. Iya. Sumber penyakitnya ternyata di sana ya. Di situ. Gila, separah ini loh Bang Wahyu, rumah lu Bang Wahyu, sampai orang terkasih lu ini mengalami hal yang, dan parahnya lagi si Vira ini baru cerita di sini sama si Wahyu. Kaget lu ya? Nangis gue, kalau lihat gue nangis. Yang bikin lu nangis kenapa Bang Wahyu? Bagus, keluarga, calon istri gue, gak bisa berkata-kata gue Bang. Gila sih. Mungkin yang bikin lo kecewa karena dia melakukan hubungan badan dengan sosok ini dan menikmatinya. Bener gak kesana? Gue sih gak bisa menyalahkan dia ya. Gue lebih kesel ke gue kalau gue bisa ya, tapi gue gak punya kemampuan gitu loh. Iya. Kan gitu kan. Gimana gue gitu. Keluarga gue, calon istri gue gak ngerti lagi deh Bang. Iya. Puyeng gue. Gue juga sebenarnya bingung nih mau mengarahkan ending itu seperti apa nih dengan kejadian yang terjadi di sini. Tapi ya gue berdoa ya yang terbaik buat Bang Wahyu, untuk keluarga Bang Wahyu, dan juga untuk Kak Vira. Semoga hubungannya ini berjalan dengan lancar ya kayak. Karena kan Bang Wahyu juga bilang katanya mau ke arah pernikahan nih, dan di episode sebelumnya juga Bang Wahyu bilang katanya ketika nanti nikah Kak Vira dan Bang Wahyu ini mau tinggal di rumah yang udah diwasiatkan buat Kak Vira nih. Iya. Tapi dibalik itu semua, rumah yang nantinya bakal ditempatin sama Kak Vira ini adalah rumah yang bisa dibilang membahayakan ya, notabene ya. Tanda kutip itu membahayakan untuk hubungannya Kak Vira. Karena kan udah terjadi nih, terbukti kan, keluarganya Bang Wahyu ini adalah keluarga ke-6 yang rumah tangganya itu bisa dibilang selesai karena ya tumbal dari rumah pesugihan ini. Ya, gue tanya lagi buat Kak Vira, setelah nikah dengan Bang Wahyu nanti, apakah siap tinggal di rumah itu? Siap. Karena gue mikirnya kayak kita nggak boleh takut Bang. Kita harus lawan sih. Kayak gitu. Kalau bisa lu patahkan kutukan yang terjadi sana ya. Iya, betul. Jangan sampai lu jadi orang yang ketujuh yang harus pisah juga ya Bang ya. Betul. Bang Wahyu ya, siap Bang ya. Iya. Luar biasa nih, terjadi kejadian yang menurut gue tuh nggak masuk akal, di luar nalar, tapi ada orang yang mengalaminya. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Vira sudah mau mampir ke sini, sudah mau menceritakan apa yang terjadi dari awal sampai akhir. Satu lagi pertanyaan buat Kak Vira, untuk saat ini berarti ini kan tadi lu sempat bahas kandungan, seperti kandungan itu ya. Apakah udah bener-bener steril, bersih, dan atau Sudah semua, sosoknya juga si Wowo itu juga udah bersih. Oke. Itu kan mengandung ya, kalau bahasanya itu mengandung ya. Tapi nggak kasat mata Bang. Iya. Tahu nggak itu udah berapa bulan ada dalam perut lo? Dia temen gue tuh cuma ngomong gini, ini harus dibersihin. Kalau 4 bulan gak dibersihin, ini bakal keluar. Maksudnya lahir gitu? Iya, tapi kita nggak tahu nih keluarnya itu kayaknya sih pastinya dengan ini ya, gaib lah kayak gitu. Gue pikir cepet-cepet dibersihin, kalau enggak 4 bulan ke depan. Dia bilang kayak gitu. Iya, itu kayak pernah gue pernah tahu juga ada kasus yang ada anak genderuwo Wagimin ya kalau nggak salah namanya. Seperti itu mungkin kejadiannya.
Wah, gila sih. Oke teman-teman, Pelintas Jembatan Hitam, terima kasih banyak sudah mau menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan gue juga mungkin mau ngasih pesan juga ya buat teman-teman yang nonton, yang mungkin punya kemampuan yang lebih, yang bisa melihat kondisi dari Kak Vira dan Bang Wahyu, yang mungkin bisa membantu mereka, ya komen aja lah di sini ya. Kali aja Bang Wahyu sama Kak Vira ini memang benar-benar membutuhkan bantuan dari orang-orang yang bisa nih tentunya. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Vira. Saksikan terus Jalan Gelap di setiap hari Kamis, Sabtu, dan Senin di setiap jam 9 malam karena masih banyak video-video mereka yang wajib kalian tonton. Dan gue juga mau ngingetin buat kalian semua yang mau jadi narasumber kayak Kak Vira, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau kalian bisa hubungi nomor telepon yang ada di layar ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Vira, buat Bang Wahyu juga, buat Bang Tia yang udah nemenin juga, makasih banyak. Oke, gue juga mau ngingetin buat kalian yang mungkin nonton di episode 1, di episode-nya Bang Wahyu, gue sempet challenge kalau nanti viewersnya atau penontonnya banyak, gue mau main ke rumah Bang Wahyu. Dan kalau itu terjadi, gue beneran pengen mau main ke rumah Bang Wahyu karena menurut gue ini rumah yang kayaknya seru nih buat kita datengin di sana. Karena rumah ini menarik banget, banyak histori-histori horornya dan menyeramkan banget. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Akhir kata gue Arya dan Kak Vira pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.